Simulasi CAT Ujian Tertulis Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kota, bagian 3. Ini merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Dimaksudkan sebagai salah satu alternatif media belajar untuk mengikuti CAT Ujian Tertulis Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2023. Semoga bermanfaat. Soal nomor 21, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah A. Dr. Andes Muhatta, B. Profesor Mr. Muhammad Yamin SH, C. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, D. Insinyur Soekarno, E. Raden Panji Suroso. Pembahasan soal nomor 21, terdapat dua orang yang menjabat sebagai Wakil Ketua BPUPKI, yaitu Raden Panji Suroso berasal dari Indonesia, dan Ichiban Asae berasal dari Jepang. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu Raden Panji Suroso. Soal nomor 22, dalam praktek kekuasaan negara, terdapat pengakuan akan kepatuhan terhadap penguasa yang dianggap sebagai titisan atau wakil Tuhan. Namun ada pula karena terpaksa, disebabkan oleh aparat penguasa. Praktek kekuasaan pada sebuah negara yang demikian itu, merupakan praktek dari A. Teori kedaulatan Tuhan, B. Teori kedaulatan raja, C. Teori kedaulatan rakyat, D. Teori kedaulatan negara, E. Teori kedaulatan hukum. Pembahasan soal nomor 22. Dalam sejarah praktek kekuasaan dalam sebuah negara, disebutkan, ada penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, titisan Tuhan, ataupun wakil Tuhan. Ada yang patuh secara sadar dan sukarela, namun banyak yang patuh karena terpaksa atau dipaksa oleh aparat pengakuan penguasa. Demikian itu, kekuasaannya menjadi terlegitimasi. Dalam teori ini kedaulatan Tuhan, seluruh perintah negara haruslah merupakan implementasi dari kedaulatan Tuhan. Seluruh gerak dari pemerintahan dan rakyat haruslah dianggap sebagai penjelmaan dari kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu teori kedaulatan Tuhan. Soal nomor 23, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipetik dari istilah yang terdapat pada Kitab Sutasoma semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupu 139. Kitab Sutasoma merupakan karya A. Empu Purwa, B. Empu Tantular, C. Empu Lohgawe, D. Empu Yosodipura, E. Empu Gandring. Pembahasan soal nomor 23. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipetik dari Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam Kitab Sutasoma pada bait 5, pupuh 139. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Empu Tantular. Soal nomor 24, tokoh-tokoh di bawah ini, sering disebut sebagai tiga serangkai, mereka adalah A. Cipto Mangunkusumo, Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan Dues de Ker, B. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Dues de Ker, C. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Ki Hajar Dewantara,
Duos Deker, dan Haji Samanhudi, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pembahasan soal nomor 24. 3 serangkai merupakan julukan perkumpulan atau kelompok yang beranggotakan 3 pendiri dan pemimpin organisasi Indische Partij. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan dengan wujud partai politik yang terbuka bagi semua orang di Hindia Belanda dengan mengusung ideologi nasionalisme Hindia. Tujuan dari pembentukan Indische Partij ialah mempersiapkan negara mandiri yang bebas dari belenggu Belanda. Mengusung semangat patriotisme yang tinggi, organisasi ini berkembang pesat sampai pada daerah-daerah yang ada di Indonesia pada masa itu. Indische Partij dibentuk oleh 3 serangkai yaitu Duos Deker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Duos Deker. Soal nomor 25, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan A. oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. oleh Presiden, C. oleh DPR, dan DPD, D. dengan demokrasi, E. menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan soal nomor 25, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 26, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan politik. Hal ini dikemukakan oleh A. Miriam Budiarjo, B. Karel J. Fredrik, C. Cielo Sumarjan, D. Roger Henry Soltau, E. Sigmund Neman. Pembahasan soal nomor 26, partai politik menurut Roger Henry Soltau adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir dan bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih. Kekuasaan tersebut, menurut Roger Henry Soltau, bertujuan untuk menguasai pemerintah serta melaksanakan kebijakan umum yang dirancang oleh partai bersangkutan. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu Roger Henry Soltau. Soal nomor 27, akibat serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara terlibat peperangan, pemilu yang direncanakan pada tahun 1946 tidak dapat dilaksanakan. Pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Pada pemilu tahun 1955, pelaksanaan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR dilaksanakan A. pada tanggal 29 September tahun 1955, B. pada tanggal 30 September tahun 1955, C. pada tanggal 1 Oktober tahun 1955, D. pada tanggal 5 Oktober tahun 1955, E. pada tanggal 11 Oktober tahun 1955. Pembahasan soal nomor 27, pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 1955 untuk memilih anggota DPR,
dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Soal nomor 28, pada pemilu tahun 2024 ini, partai politik peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat apabila memenuhi ambang batas perolehan suara, yaitu A. Paling sedikit 1% dari jumlah suara sah secara nasional, B. Paling sedikit 2% dari jumlah suara sah secara nasional, C. Paling sedikit 3% dari jumlah suara sah secara nasional, D. Paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, E. Paling sedikit 5% dari jumlah suara sah secara nasional. Pembahasan soal nomor 28, sebagaimana disebutkan pada pasal 414 ayat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta pemilu, diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, apabila perolehan suara dari hasil pemilu memenuhi ambang batas perolehan suara, paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Soal nomor 29, berikut ini adalah tugas Bawaslu Kabupaten Kota dalam pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota, yaitu terhadap A. Perselisihan hasil pemilihan umum, B. Pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, C. Pelanggaran ketertiban umum, D. Pelanggaran lalu lintas, E. Pelanggaran etika dan perilaku penyelenggara. Pembahasan soal nomor 29, sesuai dengan pasal 101 huruf A UU 70 2027, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Soal nomor 30, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Kabupaten Kota berbentuk A. Peraturan dan atau berita acara, B. Surat keputusan dan atau berita acara, C. Surat dinas dan atau berita acara, D. Surat undangan dan atau berita acara, E. Pengumuman dan atau berita acara. Pembahasan soal nomor 30, sesuai pasal 15 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota berbentuk surat keputusan dan atau berita acara. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu surat keputusan dan atau berita acara. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.